Ini semua orang sedang menunggu menjelang perhelatan politik tahun 2024 yang hari ini sudah mulai startnya dimulai. Bapak Ibu, para alim yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya pada kesempatan hari itu mungkin penting juga akan kami sampaikan di hadapan panjenengan semua mengenai politik moralitas. Para alim yang kami hormati, sebenarnya politik niku urusan mulia, sae, sebab berkaitan berhubungan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika kita kumpul-kumpul seperti ini, lalu kemudian berbicara tentang piye yo cara membangun agar gerobokan ini semakin maju, semakin jaya, piye caranya? Ketika kita kumpul-kumpul di pos kampling, lalu kita berbicara tentang bagaimana caranya ya kampung kita ini tertib, rapi, kegiatan dakwah berjalan dengan baik, saluran-saluran air juga tertata dengan baik. Bagaimana caranya? Dalam konteks nasional, kita berbicara tentang bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang maju, yang sejahtera, yang adil, yang damai, seperti ini, menghindari terjadinya konflik SARA dan seterusnya. Itu bagian dari kemuliaan politik. Sejak zaman biyen ngantos era-era para filosof muslim, misalnya Al-Farabi, misalnya tentang negara yang hebat, itu semua adalah cakupan-cakupan dari politik. Itu yang disebut kalau kita mau membagi menjadi politik yang level tinggi, high politik, politik yang tinggi lah kira-kira itu, yang derajatnya itu tinggi, karena kita berbicara tentang kemaslahatan publik, kita berbicara tentang kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, keadilan. Nah, politik yang semacam ini memang harus kita bicarakan, harus kita sampaikan kepada masyarakat, supaya tentu makosid dari politik semacam ini adalah mendatangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Nah, cuma para alim, para kiai yang kami hormati, ada kategori politik kedua yang memang itu mendominasi perbincangan kita, pembicaraan di antara kita, yaitu menyangkut politik sehari-hari, seperti yang sekarang kita alami. Ini sekarang lagi proses penyusunan daftar calon sementara, caleg-caleg di kabupaten, provinsi sampai pusat. Lalu dalam konteks pilpres juga sudah mulai nih kita ketemu dengan calon-calon presiden yang panjenengan semua sudah tahu. Cawapresnya masih nunggu gawe Kiai Wan Fadlillah, nanti kita ikut siapa nanti. Nah, kita belum tahu ini, kita belum tahu. Dalam konteks pembicaraan mengenai siapakah masyarakat, anggota masyarakat yang terbaik untuk menjadi pemimpin nasional kita, itu juga masih dalam kategori politik tinggi nih. Politik sains memang harus dimunculkan. Siapa yang akan menjadi presiden besok itu harus dimunculkan. Untuk diapakan? Ya untuk kita teliti, misalnya bagaimana sejarahnya, bagaimana profilnya, bagaimana sepak terjangnya, dan lebih-lebih bagaimana program-programnya, apa yang akan dia lakukan. Jangan sampai kemudian kita memilih calon pemimpin dia sendiri itu gak ngerti karena mau ngopo gitu loh. Kalau dia jadi presiden itu maunya ingin apa, ingin menjadikan Indonesia seperti apa.
Orang duwe karep. Nah, calon pemimpin nasional kok tidak punya karep itu bahaya, Pak. Kan ini akan menjadi jumur, stuck. Indonesia akan stuck kalau kita tidak bisa menentukan kira-kira kalau besok jadi pemimpin maka saya akan melakukan ini itu dan seterusnya sampai terwujudnya keadilan, kesejahteraan, kemajuan masyarakat. Ini masih level politik tinggi. Nah, kadang-kadang yang membuat kita itu rada jengah nggih. Sing dipikir kok yo kekuasaan terus piye yo gitu ya. Namanya politik sehari-hari, politik praktis. Politik dukung-mendukung itu politik praktis. Ora alim kang kawula. Ini yang tidak pas kalau disampaikan di tempat-tempat ibadah, disampaikan di lembaga-lembaga pendidikan itu. Karena apa? Ini sudah day-to-day politik, sudah urusan kekuasaan, calon pencalonan, panjenengan semua harus memperhatikan koridornya, aturannya. Apalagi NU juga punya aturan. NU juga punya aturan. Kementerian Agama lebih lagi, Pak. ASN tidak boleh main-main kayak begitu. Nah, ini urusan politik praktis yang sebetulnya juga kita harus tahu. Nahdien harus tahu dalam proses perbincangan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun lagi, kita harus tahu. Kita harus tahu. Nah, oleh karena itu Gus Yahya mengatakan kita perlu nih mengemukakan, mementingkan tentang politik moral. Kita harus ngitung betul supaya politik itu tidak hanya melulu berkaitan dengan kepentingan politik pragmatis. Pragmatis itu pokoknya aku untuk apa ya wis. Yang gue Jakarta itu ada istilah ABC Pak Kiai. ABC. Asal bati colke. Asal bati colke. dengan kulaan pakai diwirit di kampung-kampung itu. ABC. Sana kemari pokoknya di beredarlah untuk mendapatkan dukungan politik dan seterusnya itu. Tetapi pada akhirnya ABC. Ya tentu karena faktor-faktor yang macam-macam itu. Yang macam-macam itu yang membuat kemudian mungkin popularitasnya tidak naik-naik, mungkin juga tingkat elektabilitasnya juga tidak naik-naik, itu yang kemudian membuat kita ini menjadi betul-betul pragmatis. Nah, Bapak Ibu para alim yang kami hormati, kita ini beruntung. Masyarakat Nahdien ini beruntung. Karena kita memiliki para kiai yang menjadi sosok guru teladan kita untuk membimbing kita, termasuk dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan politik. Kita sudah biasalah, misalnya kita mau punya gawe, menikahkan anak kita sowan ke kiai badhe akad nikah anak kula saene kapan, tanggal kita, sudah biasa itu. Dalam konteks yang lain, misalnya mau memulai usaha, mau berangkat bekerja dan seterusnya itu, kita sudah terbiasa untuk mendapatkan dan meminta bimbingan dari para kiai, kira-kira dan seterusnya lah, pokoknya bimbingan semacam itu. Nah, dalam konteks politik kami berharap Nahdien ini bersatu padu, satu barisan kalau bisa Pak Kiai Abdul. Soft itulah imamnya satu, berangkat bareng, gitu kan? Memulai sholat ya Allahu Akbar bareng, lalu kemudian diakhiri dengan salam juga, assalamualaikum juga bareng. Ampun takbiri bisi, ruku'e yo bisi, pakai salame yo bisi. Wah, itu tanda-tanda bahwa kita ini tidak lagi menjunjung tinggi politik moral, karena urusan ABC tadi. ABC asal bati colke, asal bati. Nah, bagi ini terakhir ini, rasa suwe-suwe pokoknya kalau senting semuanya Pak Kiai
Awan Fadlil kok memang niatnya gitu. Kalau ini sidik-sidik nggih ngaji soal usul fikih. Nah, dalam konteks istihad apa mboten nggih, urusan-urusan politik lah. Kula ini membagi urusan untuk menentukan besok kita mau milih siapa itu menggunakan 3 cara. Pertama, ini caranya orang-orang yang ahli, orang-orang alim yang disebut sebagai istihad politik. Ini ketua Suriah, ketua Tanfid, pokoknya jajaran-jajaran kiai-kiai ini, beliau punya kemampuan untuk memilih sendiri kira-kira apakah sosok itu tepat untuk menjadi pemimpin kita yang akan datang atau tidak. Dengan usaha lahir, dengan usaha batin, mungkin orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, beliau bisa menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin politik kita pada masa yang akan datang. Istihad ini analog dengan para mustahid yang punya kemampuan untuk menggali hukum sendiri. Ada persoalan-persoalan wakiyah di masyarakat, niki hukumnya nopo kiai, tanyalah kepada para kiai yang memang punya pengetahuan setingkat, paling tidak ya memang kiai betulan itu, beliau bisa memberikan hukum, menentukan hukumnya. Ini loh hukumnya. Nah, kalau kita belum pada level mustahid, istihad, mungkin kita bisa menggunakan level yang kedua, yaitu level ittiba, mengikuti pendapat orang lain dan kita paham alasan, argumentasi, hujahnya mengapa kita harus mengikuti. Kita terbiasa ittiba. Misalnya kenapa kita ini kalau wudhu batalnya itu salah satunya adalah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal. Mengapa batal? Kita tahu alasannya. Menurut Imam Syafi'i begini. Ittiba. Nah, dalam konteks politik besok, panjenengan kalau belum pada level mustahid, paling tidak ya pada level ittiba. Tanya kiri kanan, terutama pada ahli-ahli, para alim, para kiai, dan panjenengan tahu persis mengapa harus mendukung ini, mengapa harus mencalonkan ini. Ittiba. Paling boten Nahdien harus di sini nih. Ittiba. Fatayat Muslimat Ibnu PPNU paling tidak harus begini. Harus punya idealitas mengenai siapa yang bisa mensejahterakan kita sebagai pemimpin nasional. Dan kita tahu mengapa kita pilih yang ini, kenapa tidak pilih yang itu. Programnya, kegiatannya, dan sebagainya. Wah, kita yang menarik ini. Asal boten ABC. Asal boten ABC. Asal badi. Asal badi. Nah, yang kedua, ittiba itu penting. Penting, Pak. Supaya jangan nggak dibodohi, Pak. Mbak mas itu. Kita harus tahu. Jangan gara-gara ada amplop 50.000, 100.000, kemudian kita milih dan kita tidak mengerti tentang itu program-programnya. Nah, yang terakhir, kalau memang kita betul-betul awam, jangankan istihad politik, ittiba saja kita ini mungkin tidak ngerti apa-apa. Wis pokoknya urusannya ya sawah, nanti pulang ke masjid, ke musola, kembali ke sawah, pulang masjid, musola, derek pengajian, tahlilan, yasinan, manakipan dan seterusnya. Urusan-urusan kayak begitu itu panjenengan memang harus mau nggak mau ya taklid, memang taklid, ngikutin pendapat orang lain yang kita nggak ngerti, pokoknya mboh lah. Kan banyak yang memakai taklid, Pak. Kalau masih emot kebiasaan kita Nahdien itu begitu.
Dan apa kok jenengan derek niku terus mbok pokoke Pak Kiai Awan Fadlil ngendikane ngono ya saku melu derek. Kok milih niku pripun? Wis pokoke aku melu kiai jare iki pengajian iki Jumat sore ya pokon anu kok milih iku kok sekolah derek mawon. Taklid Pak. Nah, ya ini memang tugasnya Ketua Tanfidiyah PCNU ini untuk mencerdaskan Nahdliyin supaya pada level ittiba lah paling tidak, supaya ngerti lah kalau milih itu tahu, jeluntrungannya itu tahu. Ya ini terpaksa ya bukan. Taklid akan menjadi jalan istihad politik yang mau nggak mau harus kita pakai. Nah sekarang bagi orang-orang yang muqallid, yang bertaklid, dia harus mengerti kepada siapakah dalam hal politik itu dia harus taklid. Kepada siapa dia harus taklid. Nah, niki tugas pengurus NU di semua level harus membimbing jamaahnya supaya tidak melencar-melencar nggak karu-karuan, supaya menjunjung tinggi politik moralitas, ya, apalagi sampai kemudian terjadi berbagai macam urusan konflik itu nggak penting, karena politik itu hanya wasilah sebenarnya. Nggak ada pemilu juga nggak masalah sebenarnya, begitu. Nggak ada pemilu juga nggak masalah, tetapi karena ini merupakan kesepakatan nasional untuk mengganti kepemimpinan secara sah dan beradab, pemilu diadakan. Kalau zaman kerajaan dulu untuk ganti raja adu kaseten, adu kekuatan, mana yang paling kuat, itu cara yang kurang beradab kata. Tapi sekarang kita dibuatkan cara yang paling beradab, sesuai dengan akhlak karimah, bagaimana cara mengganti kepemimpinan secara damai, yaitu melalui pilpres. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah yang terakhir, ini juga dawuhnya Ketum PBNU, jangan pernah menggunakan agama untuk menjadi alat politik. Jangan pernah menggunakan masjid sebagai tempat untuk kampanye politik. Bahaya Pak. Ya sudah, dalam undang-undang kita sudah ditetapkan, silahkan, sudah ada ketentuannya. Tapi jangan gunakan tempat-tempat ibadah, karena bisa memicu lawan politik kita akan menggunakan cara yang sama untuk menggunakan masjid juga, menggunakan tempat ibadah dalam rangka untuk urusan-urusan kekuasaan. Bahasa Gus Yahya, jangan menggunakan politik identitas. Kalau kita intinya takrifnya di situ. Jangan menggunakan golongan, ya, misalnya kalau kita menggunakan istilah sara, ya suku, agama, ras dan antar golongan. Pokoknya kira-kira gini lah. Kalau dibutuhkan ini ya misalnya pokoknya udah milih uang di luar bukan pemimpin sini. Nah itu berbahaya sebenarnya itu. Nah panjenengan harus mulai hati-hati di bawah bimbingan para kiai. Kami yakin Bapak Ibu semua para nahdliyin nahdliyat, fatayat, ibu PBNU muslimat akan mendapatkan satu pertimbangan pilihan politik yang betul-betul komprehensif dari para kiai, bukan hanya karena pertimbangan lahir, tapi juga dengan pertimbangan batin spiritualitas. Kalau kita mengatakan Mbak Kiai ingkang saged kawula aturaken nggih, nuwun pangapunten sampun ngendeg jenengan badhe kondur dindek golek-golek ngenteni staf ahli. Pangapunten, kirang nyuwun pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.